kita siapkan hati kita memasuki renungan malam saat ini, Senin 14 September 2020. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Kami kembali rindu untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Sucikanlah hati kami dan jauhkanlah pemikiran yang sia-sia dari kehidupan kami, hingga kami dapat mengerti dan memahami maksud firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu bagi kami semua, bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Hal mengikuti Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluarga." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Saudara, kita merenungkan firman ini dalam sebuah tema prioritas Yesus. Melangkahkan kaki menuju Yerusalem bukan perkara mudah bagi Yesus, tetapi sudah merupakan tekad dan tujuannya. Mereka yang menjadi murid Yesus tidak harus menjadikan tekad dan tujuan guru mereka, tekad dan tujuan mereka. Inilah yang namanya memprioritaskan Yesus. Itu berarti saudara siap mengalami penderitaan dan penolakan seperti yang dialami Yesus. Tidak ada yang namanya sukarelawan dalam mengikuti Yesus, melainkan pengabdian sepenuh hati dan segenap hidup. Sekali seseorang memutuskan untuk menerima panggilan mengikuti Yesus, ia harus berani melepaskan semua hak untuk tunduk sepenuhnya kepada caranya mengatur, mendisiplin, dan memakainya. Oleh karena itu, seorang murid pengikut Yesus harus siap melepaskan semua ikatan lainnya yang bisa menghalangi komitmennya mengikuti Dia. Termasuk berani melepas tradisi menguburkan orang tua dalam ayat yang ke-59. Yesus bukan sedang mengajarkan bahwa orang Kristen harus melupakan tanggung jawab kepada keluarga. Ingat saya saudara, cara Yesus memperlakukan ibunya saat menjalani kematian. Dalam Yohanes pasal 19 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Yesus menginginkan dalam kita komitmen kepadanya harus itu yang nomor satu. Hal itu berarti mempercayakan kepadanya pemeliharaan keluarga kita hanya kepada Yesus. Mengikuti Yesus separuh ibarat seorang yang sedang menarik bajak di ladang, tetapi sebentar-sebentar menengok ke belakang. Yang terjadi ialah alur bajaknya menjadi tidak lurus. Berpamitan kepada keluarga dalam ayat 61 dalam konteks ini berarti belum sepenuh hati melepaskan diri dari ikatan dunia yang akan menghalanginya mengikut Yesus sepenuh hati.
Mengikuti Yesus saudara memerlukan fokus penuh. Prioritas Yesus pertama, kita tahu hidup kita ini ialah miliknya karena karya penebusan Kristus. Yang kedua, kita dapat mempercayakan hidup kita kepadanya karena ia hendak menggunakannya bagi kemuliaannya dan bagi kepentingan sesama. Ketiga, jangan khawatir akan keluarga dan orang-orang terdekat kita. Dia pasti memberikan yang terbaik untuk mereka. Ketika itu kita yakini, kita imani, percayalah Tuhan akan terus berkarya dalam hidup ini sepanjang kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh sadar bahwa kadang ada begitu banyak hal yang menjadi prioritas lain dalam hidup kami. Ada banyak hal yang kadang membuat pemikiran kami beralih kepada hal-hal yang tidak penting, lalu kemudian melupakan panggilan dan perutusan kami selaku anak-anak. Karena itu kami mohon Roh Kudus menuntun memberkati kami, selalu memprioritaskan Yesus dalam sepanjang kehidupan kami. Selalu menomorsatukan Yesus dalam berbagai aktivitas kami di tengah-tengah dunia. Firman Tuhan malam ini sungguh luar biasa. Meneguhkan iman percaya kami untuk terus berpaut, bahkan terus memprioritaskan Yesus di dalam seluruh eksistensi kehidupan kami. Peliharakan Tuhan kami malam ini dalam peristirahatan kami. Jaga lindungi kehidupan kami, bahkan juga setiap umat-Mu di belahan bumi ini, rukun keluarga kami dalam segala keberadaan mereka. Ampuni saudara dosa kami Tuhan, dan layakkan kami yang datang kepada-Mu berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati.